Bagaimana kita akan belajar kalau ada anak-anak yang punya ayah tapi ayahnya belum bertobat, atau anak-anak yang nggak punya ayah juga, maka gereja harus bertanggung jawab. Apa judulnya pasal 5, saudara? Doa untuk pemulihan. Jadi untuk membangun Minahasa atau Sulawesi Utara, kami siap untuk membangun. Kata membangun itu kan direnovasi, dibetulkan. Wah, inilah yang perlu dibangun dan dipulihkan dalam hidup. Siapa mereka? Ayat 1 saya akan baca. Ingatlah ya Yahweh apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Siapa kami di sini kita belum melihat, tapi inilah yang meratap. Kami terhina, ingatlah kami. Ayat 2. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Siapa kami ini? Sampai begitu menderitanya mereka ini. Rumah pun, hak milik pun hilang semuanya. Ayat 3, saudara. Kami menjadi siapa? Anak yatim tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Jadi siapa kami di situ? Anak-anak yang gak punya bapak. Saudara, setan begitu kurang ajar merusak generasi ini. Kalau sampai anak-anak ada banyak yang gak punya bapak, yang salah pasti bapak. Maka itu mari kita jadi berkat, menjadi jawaban buat bangsa ini. Saya pertama dapat pewahyuan ayat ini itu tahun 78 bulan Maret, saudara. Saya ingat betul hari itu saya diminta untuk jadi pembicara di sebuah retreat anak remaja. Jadi kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP. Tapi bukan sekolah, ini kursus bahasa Inggris di Surabaya. Waktu saya mempersiapkan khotbah, ayat ini muncul. Saya bingung, saya belum pernah khotbah ayat itu sebelumnya. Saya baca ulang-ulang. Wah, betapa sulitnya. Kenapa ini? Nah, khususnya pada kalimat terakhir ayat 3, ibu kami seperti janda. Saya lihat berapa terjemahan yang lain saya ngerti. Kenapa pakai kata seperti janda? Kenapa bukan janda saja? Kan beda bukan? Kenapa nggak segini? Ibu kami janda, tapi ibu kami seperti janda. Nah, saya pikir terjemahan bahasa Indonesia ini salah. Saya lihat terjemahan-terjemahan yang lain, ternyata semuanya sama. Ibu kami seperti janda. Kenapa seperti? Kalau seperti jadi bukan janda betul. Saudara, cukup lama saya menunggu jawaban ayat ini. Bertahun-tahun, tahun 80-an. Ketika kasus-kasus sosial bertambah banyak, apalagi zaman sekarang. Maaf, mungkin itu saudara kita, mungkin itu kemenakan kita. Maaf, mungkin itu anak kita sendiri. Maaf saya berkata, mungkin itu tetangga kita. Disebut janda karena dia sudah punya anak tapi tidak ada suami. Janda bukan? Tapi dia bukan janda karena dia tidak pernah menikah. Ngerti nggak maksud ini? Nah, itulah seperti janda. Ternyata jumlah orang seperti ini makin hari bertambah terus ketika free sex merajalela. Ibu kami seperti janda. Bahkan sekarang malah gila, saudara. Berapa banyak kita ketemu di masyarakat kita. Satu ibu dengan 3 anak atau lebih, bapaknya bisa beda-beda. Maaf. Betapa hancurnya hidup anak-anak ini ketika teman-temannya punya bapak, dia nggak punya atau mereka tidak punya. Maka itu gereja kalau kita tidak serius dalam menangani masalah di sosial kita, masyarakat kita, soal free sex ini, mau sampai kapan? Setan akan menang terus seperti ini. Belum selesai. Bagaimana kondisi mereka yang jadi anak yatim tak punya bapak, ibunya seperti janda? Ayat 4. Air kami minum dengan membayar. Air aja nggak gratis untuk anak-anak ini, saudara. Kami mendapat kayu untuk masak, untuk hidup, kayu bakar. Itu pun nggak gratis. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Saudara, saya tidak tahu
berapa jumlah anak-anak ini di Pasar Karobasan, di Terminal 45, di Terminal Tomohon, di Pelabuhan Bitung. Betul tidak? Jumlah mereka itu bertambah terus. Apa yang gereja buat? Apakah kita acuh? Di Jakarta, saudara, kami punya pelayanan anak-anak jalanan. Kami punya 7 lokasi di Jakarta. Anak-anak kami yang melayani mereka. Kami buka sekolah juga untuk mereka dan sebagainya yang mereka perlukan. Data yang dikumpulkan dari badan sosial itu membuat kami sakit hati dan miris katanya. Anak-anak jalanan itu sudah kenal seks sejak umur 6 tahun. Catat itu sudah. Mengapa? Ya jawabannya gampang. Habis nggak ada yang punya itu anaknya siapa, nggak ada yang tahu. Pakai saja. Nah lebih kurang ajarnya lagi sudah. Banyak orang tua, kalau seperti kata orang dewasa ya, seneng hubungan saya dengan anak-anak. Kurang ajar ya. Yang lebih kurang ajar lagi. Pelacur-pelacur di Indonesia ini punya konsep. Kalau bisa hubungan saya dengan anak-anak, mereka itu awet muda. Kurang ajar nggak setan ini memasukkan sebuah pengertian yang jahat. Nah, mengapa mereka mau? Alasannya ada 3 yang saya temukan. 1, butuh kasih sayang. Masih kecil-kecil, kan butuh mama, butuh papa. Kalau tidur dipeluk, ini dikerjain sekali. Sedih nggak melihat itu? Yang kedua, mereka butuh makan. Terserah kami mau diapain, pokoknya kami makan. Mereka nggak bisa pulang, mau pulang kemana? Semuanya nggak gratis untuk mereka, lelah. Maka itu kalau kita lihat mereka masih kecil-kecil, saudara, di perempatan-perempatan di lampu merah, itu cara mereka melihat orang kan liar sekali, bukan? Sudah rusak. Aduh, kasihan, masih kecil-kecil. Saya ulangi lagi, kami dikejar dekat-dekat, kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Dikerjai habis anak-anak ini. Kami mengulurkan tangan kami kepada Mesir, Mesir lambang dunia, dan kepada Asyur. Ini penyembahan berhala dewa Molok yang makan bayi pada zaman dulu. Untuk menjadi apa? Kata kenyang ada 2 arti. Kenyang secara fisik karena mereka lapar minta roti. Tapi kedua, lapar kasih sayang. Jadi anak-anak itu diapakan saja mau. Pokoknya diberi makan, dikasih. Pada arti kata kasih buat mereka itu diperbudak dengan seks. Saudara bisa bayangkan, nanti umur belasan sudah hamil itu. Betul enggak? Yang laki-laki sudah menghamil karena terbiasa dengan seks. Lalu mereka punya anak. Jadi apa lagi itu anak? Nggak bisa bayangkan dunia kita begitu jahat. Maka itu kalau saudara punya tema kami siap membangun, pikirkan apa yang kita mau bangun ini apa. Dengan kondisi zaman sekarang ini. Saya tuh sampai hari ini paling takut ke Pasar Karobasan, melihat generasi itu. Terminal 45, lihat itu, terminal mana ada di Indonesia, ngeri. Itulah rumah mereka. Ayat 7, Tuhan tolong kami supaya kami sadarkan tanggung jawab. Ini menyakitkan sekali. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 7. 1, 2, 3. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Kalau mereka bisa ngomong, ini perkataan mereka. Enak aja bapak-bapak kami nge-seks kiri kanan. Kami jadi korban. Mana mereka? Betul tidak kata-kata? Maka itu saya sering marah. Jangan tersinggung, saudara. Jangan tersinggung. Saya sering marah kepada keluarga-keluarga di Minahasa ini. Rumah besar-besar di Minahasa ini rumah hebat. Baik itu rumah kayu maupun rumah batu. Anak sudah merantau semua. Nggak tinggal di Manado atau di Minahasa. Saya itu kalau maaf ya saya ngomong apa adanya. Bukan saya bermaksud apa tidak, tapi untuk membandingkan. Hampir nggak ada rumah orang Minahasa yang saya masuk di rumahnya. Itu ruang tamunya nggak penuh dan perabotan. Maaf ya jangan marah ya. Betul nggak kira-kira? Sofa gede-gede segitu, almari gede-gede isinya porselen, isinya macam-macam. Sampai kalau jalan harus miring-miring sempitnya luar biasa. Maaf jangan marah. Kenapa kamar-kamar kita kosong gak diisi anak-anak? Tampung mereka. Kalau saudara ke rumah kami di jalan saya, berapa banyak anak kami tampung tinggal di sini. Tuhan berkati kami punya rumah di banyak kota di Indonesia. Di Gorontalo kami punya rumah, di Kecamatan Tenda,
Di Makassar kami punya rumah di Jalan Banda.